Nah, jadi tadi Riris tuh sebenarnya udah paham masalah yang direct indirectnya. Jadi yang direct itu yang dari cortex, striatum, GPI langsung ke thalamus. Sedangkan yang indirect itu cortex, striatum, GPE, subthalamic nuclei, terus GPI baru ke thalamus. Nah, jadi sebenarnya buat memahami dan menjawab pertanyaan Riris tadi itu intinya adalah dengan melihat dia nih secara spesifik bukan secara general. Jadi misalnya tadi pertanyaan Riris itu kenapa waktu walaupun GPI ini dia menginhibisi talamus, tapi talamus itu tetap jadi eksitasi, kenapa dia mengaktifasi. Sebenarnya ngeliatnya itu bukan kayak gitu, tapi globus pallidus ke talamus ini hubungannya adalah neuron inhibitorik. Sedangkan talamus ke korteks itu hubungannya adalah neuron eksitatorik. Jadi inhibisi pada talamus itu akan mengurangi eksitasi pada neuron eksitatorik yang dari talamus ke korteks. Bukan berarti kalau di sini diinhibisi, ininya jadi inhibisi juga, enggak. Inhibisi di sini akan mengurangi eksitatorik yang ada di sini. Jadi selamanya ini fungsinya memang eksitatorik, nggak bisa berubah. Nah, misalnya si inhibitoriknya ini berkurang, berarti talamusnya nanti eksitatoriknya akan bertambah. Itu tadi menjawab pertanyaan yang keberapa ya? Yang pertama ya kalau nggak salah tadi pertanyaan dari yang itu. Ya, nah terus tadi pertanyaan nomor 2 itu kan kenapa jalur direct dan indirectnya outputnya sama-sama eksitasi. Ya karena memang talamus ini dia hubungan dengan korteksnya berupa neuron eksitatorik. Jadi nanti talamus akan mengeksitasi korteks. Bedanya dia dia yang indirect nih kayak gambar di sini dia sifat akhirnya inhibitory, sedangkan yang direct sifat akhirnya eksitatori. Kenapa bisa gitu? Jadi simpelnya mahaminnya gini. Yang paling gampang nih ngeliatnya dari yang direct soalnya dia dikit. Nah, yang direct ini yang pertama dia bersifat eksitatorik dari korteks ke striatum. Nah, dari striatum ke globus pallidus dia inhibitorik negatif atau inhibisi. Dari globus pallidus ke thalamus dia negatif atau inhibitori lagi. Nah, jadi ini kan bacanya adalah eksitasi dari penginhibisi yang artinya nanti kalau misalnya neuron yang jadi kan dia ini mengeksitasi striatum yang mana striatum ini akan menginhibisi globus pallidus. Berarti bila ada eksitasi pada striatum dia akan meningkatkan inhibisi pada globus pallidus, ngerti lah. Jadi plus ini minus, plus kali minus jadi makin besar minusnya di sini. Jadi ulang ya, eksitasi pada striatum akan meningkatkan inhibisi pada globus pallidus interna yang akhirnya kalau globus pallidus internanya ini diinhibisi akan mengurangi inhibisi globus pallidus pada thalamus. Nah, berkurangnya jadi inhibisi thalamus. Jadi dua kali inhibisi kan negatif itu bersifat eksitatorik akhirnya. Sedangkan pada indirect pathway dia lebih panjang tapi bersifat akhirnya inhibitorik. Cara bacanya sama kayak tadi. Jadi plus minus minus minus. Jadi kan plus minus nih tadi. Jadi kan mengeksitasi inhibitorik. Jadi inhibitorik di sini lebih besar. Inhibisi di sini, inhibisi di globus pallidus eksterna akan mengurangi inhibisi pada subthalamic nuclei. Nah, yang artinya akan meningkatkan eksitasi pada globus pallidus interna. Nah, kalau globus pallidus interna ini lebih aktif, aktivasinya lebih besar karena eksitasi dari subthalamic nuclei tadi, maka inhibisi ke thalamus lebih besar, yang artinya dia sifatnya inhibitorik di akhirnya. Nah, kayak gitu bacanya. Nah, terus pertanyaan ketiga, pada Parkinson disease kan yang kena substansia nigra pars compacta yang mana itu dilewati oleh nigrostriatal pathway ya. Kenapa gejalanya bukan kelemahan? Nah, jadi kelemahan itu bisa terjadi kalau yang lesi atau yang terkena paralisis itu adalah tractus corticospinalis karena itu adalah motorik primer. Sedangkan, nah jadi kan corticospinalis itu kita sebutnya pyramidal tract. Nah, sedangkan yang tract motorik atau pathway motorik di luar itu disebutnya sebagai ekstrapiramidal. Makanya pada Parkinson itu ada gejala-gejala ekstrapiramidal karena ekstrapiramidal ini fungsinya bukan untuk voluntary movement tapi buat
kontrol tonus, terus ritme, terus gerakan halus dari masing-masing si gerakan volunteernya itu. Nah, misalnya pada kasus Parkinson itu kan yang terganggunya di sini di substansia nigra. Nah, substansia nigra ini sebenarnya dia bersifat regulatorik terhadap pathway basal ganglia ini. Dia kalau misalnya terlalu banyak yang inhibitory dari indirect pathway, dia akan melepaskan bisa dia melepaskan inhibitorik atau dia bisa melepaskan excitatorik tergantung dari yang mana yang diperlukan. Makanya saat ada defisit dari ini nanti gambarnya tuh bakal kayak gini. Nah, ini harus bandingkan yang ini nih normal, yang ini adalah yang Parkinson. Nah, jadi karena ada gangguan di SNG, substansia nigra, nantinya kalau di jalur internalnya ini bakal ada pengurangan inhibisi pada GPI. Jalur internal, jalur GPI ini jalur direct kalau nggak salah. Ya, jalur direct. Jalur directnya ini dia akan ada pengurangan inhibisi pada GPI yang akan, karena inhibisinya berkurang pada GPI, akan meningkatkan inhibisi GPI terhadap talamus. Nah, melalui jalur eksternal dia kebalikannya, karena ada peningkatan inhibisi pada GPE akan mengurangi inhibisi pada STN. Karena STN ini subthalamic nuclei ini inhibisinya berkurang, maka akan membesar dia excitatoriknya pada GPI yang akhirnya memperbesar inhibisi pada talamus, dan akhirnya replay atau feedback balik ke korteksnya tuh juga berkurang eksitasinya. Sedangkan di sini kan mereka semuanya sama besar nih. Di sini yang ininya makin kecil, ininya makin besar, ininya yang akhirnya makin kecil. Ya kayak gitu sih, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain.